Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Halo, halo, halo. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Semangat. Semangat, Mama Ira aja semangat. Hehehe. Terima kasih ya yang sudah subscribe ya. Mantap, 2 jempol. Terima kasih yang sudah selalu setia nonton Iramaya Sofaril. Gak ada deh pokoknya cintanya Mama untuk semuanya. Cie, kita ngobrol yuk. Ngomong-ngomong nih, Mama Ira mau tanya. Ada yang pernah dengar tentang lawn mower parenting? Apalagi sih Mama Ira? Mari kita belajar bersama. Saya juga mau belajar ya. Lawn mower parenting ini adalah salah satu bentuk pola asuh. Pola asuh, ya pola asuh yang kita ajarkan dilakukan oleh banyak orang tua yang tanpa kita sadari mungkin kita ya sebagai orang tua ya entah itu kita ke anak kita atau anak-anak mama kita, anak-anak mama ke anaknya. Jadi hitungannya apa? Cucu gitu ya. udah repot pokoknya kayak gitu ya. Oke, yuk kita bahas. Lawn mower parenting ini untung atau rugi ya. Pola asuh lawn mower parents yaitu orang tua yang cenderung membersihkan jalan dalam tanda kutip. Membersihkan jalan atau hilangkan semua hambatan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Nah, ya kan? Baru kita enggak sekarang. Oh itu ternyata lawn mower parents, ya. Kita kan kadang-kadang suka lupa ya, gitu. Ingin sekali mempermudah gitu segala sesuatu yang berhubungan dengan anak kita, termasuk saya. Suka terkesan memudahkan segala sesuatunya ya. Tidak membuat anak kita jadi repot, alasannya udah kesian lah anak kita nanti repot, udah biarin aja ntar mama yang kerjain, udah biarin aja ntar papa yang urusin gitu ya. Ini untung atau rugi buat anak kita ya. Ternyata ada plus minusnya dari lawn mower parenting. Yang pertama, anak-anak dilindungi atau diprotek ya, tapi jadi tidak mandiri dan tidak bisa hadapi realita hidup. Ngaku. Ya kan? Benar nggak? Orang tua yang sering menjalani hal seperti ini terkesan overprotective kepada anaknya. Anak-anak itu menjadi terkesan anak mama atau anak papa. Ya. Mereka tidak mau keluar dari comfort zone-nya. Mereka menganggap segala sesuatunya itu udah ada yang beresin. Ya. Di sini mental anak-anak ini menjadi anak-anak yang kurang kuat gitu. Kalau kita terjunkan di dunia yang lebih luas ya, di masyarakat atau di komunitas-komunitas tertentu, anak-anak ini merasa bahwa tidak menarik gitu, tidak berminat dan buat mereka tuh nggak suka dengan tantangan. Ya, ini dia tipenya. Ya, ciri-cirinya adalah orang tua intervensi dalam segala aspek atau setiap aspek kehidupan anak-anaknya. Aku, siapa lagi? Saya Mama Ira, ya. Kalau kita terlalu banyak intervensi dalam setiap perilaku atau setiap kehidupan anak-anak kita itu tidak akan mandiri, tidak akan bisa berkembang sebagaimana layaknya, ya. Jadi nanti kalau ada orang bilang, wah anaknya itu karbitan dari orang tuanya, ya. Ini harus ikutin ya. Kalau kata mama begini kamu harus ikut ya. Baju kamu harus begini terus ya. Atas sampai bawah itu harus sesuai dengan apa yang mama mau ya. Anaknya kesian. Gak bisa tumbuh kembang secara baik ya. Itu dia ciri khasnya orang tua yang termasuk dari lawn mower parents gitu ya. Too much kata anak-anak sekarang. Mama, it's too much. Ya. Oke, dampaknya apa? Anak tidak mandiri itu tadi ya. Tidak belajar dari pengalaman. Gimana mau ngomongin soal pengalaman? Orang dia selama ini hanya bisa hidupnya nyamannya di area comfort zone-nya dia. Gitu. Segala sesuatunya udah tinggal duduk, tinggal perintah.
Kalau dia buat kesalahan, it's okay, nggak apa-apa. Nanti ada yang beresin, ada yang urusin, ya. Aku nggak usah pusing masalah itu, gitu ya. Ini anaknya tidak bisa belajar ya, tidak bisa belajar dari pengalaman dan kesalahannya dia. Jelas dia tidak bisa mandiri ya. Orang-orang yang seperti ini adalah anak-anak yang tidak pede. Ciri khas anak yang tidak pede itu salah satunya ini, ya, salah satunya, ya. Terlalu semuanya dinyamankan, dimudahkan gitu. Tidak ada sesuatu yang menarik lagi dalam hidupnya dia, jadi ya udah statis saja. It's okay gitu ya. Terus begitu dia ketemu sama temennya, lingkungannya gitu, dia ngerasa bahwa, aduh kayaknya enggak aku nggak nyaman, udahlah gini. Bukannya ansos, tapi emang nggak pede aja gitu ya. Ya, dan pasti tidak bisa mengambil keputusan. Tunggu aja, ntar ada yang mastiin kok, tenang aja, ntar ada yang ngurusin. Nah itu kan nggak bisa ambil keputusan. Aku milih yang mana ya? Oh gampang lah, ntar ada yang ngurusin, aku ikut aja gitu. Ya, nah, coba deh, ini ada nggak sih karakter dari anak-anak kita? Atau mungkin nggak ada di antara keluarga kita, ya sahabat, teman gitu ya. Nah modelnya lone mower parenting. Ngomongnya udah susah ya. Oke. Apakah dampaknya ini mengganggu kesehatan mental anak? Ya, dampaknya mengganggu kesehatan mental anak, of course. Ya. Sulit beradaptasi, udah jelas. Gimana mau adaptasi? Ya, semuanya atas perintah. Semuanya menunggu. Ya, semuanya tidak bisa dilakukan berdasarkan pilihannya sendiri. Ya. Ini anaknya jadi terkungkung. Ya, tidak bisa adaptasi dan pasti tidak memiliki jiwa kompetitif. Ya. Anak ini pasti under pressure. Ya. Harus segera diberikan solusi yang tepat. Oke. Cara menghindari lone mower parenting ya bagi si anak adalah anak ini harus diajarin secara mandiri. Belajar mandiri ya. Jangan semuanya menunggu apa kata mama dan papa. Ya. Anak ini harus bisa memilih mana yang terbaik dalam hidupnya. Apapun, hal sekecil apapun, berikan alternatif pilihan sebagai orang tua. Biarkan dia memutuskan apa yang terbaik untuk hidupnya. Ya, sambil kita juga memberikan nasihat-nasihat ya. Kedua, berani hadapi tantangan. Anak yang seperti ini harus bisa keluar ya dari low mower parent tadi ya. Itu harus keluar gitu. Jadi biarin dia hadapi tantangan sendiri. Biarin nggak usah kita sedikit-sedikit melindungi gitu. Jadi kalau misalnya mama aku kayaknya contoh ya. Mama aku kayaknya malas banget ke sekolah nih, Ma. Kenapa? Gurunya galak. Sini, biar mama yang omongin. Atau, Mah, aku tuh kayaknya malas banget nih, Ma. Harus kuliah gini segala macam. Karena ya soalnya aku udah terlambat nih. Ya udah, nanti biar mama aja yang hadapi. Aku ingat pada diriku sendiri. Dulu pernah Mama Ira juga melakukan hal yang sama. Karena tujuannya adalah karena terlalu sayang, tujuannya ingin melindungi anaknya. Oh daripada anak gue dimarahin mendingan gue aja ngadepin gurunya misalnya gitu ya. Ternyata ini salah. Ini kurang tepat. Kalau dia terlambat biarin aja dia dimarahin. Ya. Kenapa dia nggak bangun lebih pagi misalnya gitu. Kalau dia tidak mengerjakan PR jangan dikerjakan PR-nya. Ya, biarin aja. Dia nggak mengerjakan PR-nya satu dia memang salah. Tidak melakukan tugasnya. Kedua biarin aja dia menerima hukuman atas kesalahannya dia. Gitu ya. Apalagi suruh bikin prakarya, kerajinan tangan coba. Ya kan susternya kerjain, ibunya kerjain, kakaknya disuruh padahal kakaknya juga sibuk harus ngerjain tugas apa ini segala macam. Riwah banget. Pokoknya atas perintah papa mama kalian harus bantu adik kamu. Terus adiknya cuman duduk aja ya. Jadi ini harus diperhatikan. Tidak boleh. Biarkan dia menerima tantangan itu. Berani. Ya, belajar dari kegagalan ya sudah. Kalau sudah gagal, diulang lagi, diperbaiki supaya berhasil. Yang kita hargai adalah proses pembelajarannya, jangan hasilnya.
Begitu dia memutuskan, baik mama, aku akan merubah nilaiku menjadi lebih baik. Aku ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, proses belajarnya itu yang kita hargai. Bukan karena terus hasilnya bagus, hasilnya kan bisa aja dia nyontek atau apa. Tapi begitu kita melihat dia belajar sungguh-sungguh, dia berusaha semaksimal mungkin gimana caranya dia bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan, kerja keras dan lain sebagainya, ya. Itu dia. Ya. Orang tua dukung anak untuk bersikap mandiri tadi, ya, berdiri sendiri, oke, hadapi masalah sendiri. Dari kecil kita ajari sejak dini. Bangun tidurku terus mandi, itu liriknya lagu. Nah, tidak lupa menggosok gigi. Ya, ini kan hal-hal kebiasaan kecil yang rutin dilakukan, ya. Bagi kita semua sejak kita masih kecil kita diajari juga seperti itu. Lalu kita memberikan informasi lagi kepada anak-anak, kita suruh lakukan hal yang sama, gitu ya. Dari mulai melipat baju, bersihin tempat tidur, memakai pakaian sendiri, makan sendiri, ya. Merapikan kamar, buku, ya, dan masih banyak lagi. Biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, yang tough. Stop lone mower parents. Jangan menggunakan lone mower parenting. Ya, karena kalau pakai lone mower parenting si anak-anak seperti zaman sekarang ini akan membuat mereka menjadi semakin tidak bisa siap menghadapi masa depan. Oke, kita ingetin ya, buat semua teman sahabat yang memerlukan informasi ini, tolong di-share. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menemani Mama Ira, anak-anak Mama. Pamit dulu ya, sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofarin, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.